Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Alicia dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 22 dengan NPM Akhir 047. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau sharing ke audiens semuanya mengenai rencana penelitian saya di masa mendatang. Hal ini juga sebagai eh, penilaian UAS metodologi penelitian saya. Untuk judulnya, saya mengambil produksi energi listrik dari limbah tahu dengan variasi elektrolit pada reaktor ABRMFC. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan lingkungan dari limbah cair industri tahu. Nah, mengapa saya memfokuskan ke industri tahu sendiri? Karena industri tahu ini, seperti yang kita ketahui, ada skala besar hingga skala kecil. Skala besar yang saya maksud adalah pabrik. Jadi, pabrik di sini udah proper IPAL-nya, tapi yang menengah ke bawah ini masih rentan untuk langsung membuang begitu saja limbah cair. Yang dimana ini tuh bahaya bagi permukaan air kalau dibuang begitu saja, bahaya ke lingkungan karena masih mengandung kandungan organik yang tinggi seperti COD, BOD, TSS, seperti itu. Hal ini saya melihat sebagai peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Jadi saya memutuskan untuk bagaimana bila reaktornya ini MFC, jadi microbial fuel cell, yang dimana kinerjanya MFC ini dapat mengubah substrat ke power density atau mungkin kayak eh, energi potensi energi seperti itu, potensi energi listrik. Nah, dikombinasikan dengan reaktor ABR yang dimana itu tempat berkembang bakteri untuk menguraikan bahan organik apabila diberi waktu tinggal. Dan di situ ada pengadukan hidroliknya sehingga para bakteri sendiri itu bisa stay di buffer-buffer yang ada. Nah, dari pemanfaatan MFC ini sendiri itu juga menjadi tantangan sendiri bagi saya karena di MFC itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama jenis substrat ataupun kita bisa bilang sebagai jenis limbahnya dan karakteristik larutan elektrolitnya. Jadi larutan tambahan apa yang saya beri untuk bisa membangkitkan atau meningkatkan power density tadi. Seperti itu. Dan di sini saya membaca beberapa penelitian terdahulu ataupun referensi saya, dan saya menemukan ada gap penelitian, yaitu kurangnya variasi elektrolit. Jadi di beberapa referensi yang ada, saya belum menemukan adanya statement yang dimana meneliti tentang variasi elektrolit. Jadi padahal eh, variasi elektrolit ini itu juga dapat berperan sebagai efisiensi energi gitu. Oleh karena itu adanya pencetusan teori terkait mengkaji pengaruh variasi elektrolit terhadap densitas daya listrik dan penurunan kadar organik dengan kombinasi reaktor yang tadi. Nah, ada relevansinya juga ke SDGs, yaitu air bersih dan sanitasi layak serta energi bersih terjangkau nomor 6 dan 7. Hal ini didasari oleh adanya urgensi penelitian dan dilihat dari sisi urgensi juga tentang tiga poin yang di sebelah kiri. Oleh karena itu, rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh larutan elektrolit, yaitu KMNO4, K3FeCN6, dan NaCl terhadap densitas daya dan penyisihan kadar organik pada reaktor kombinasi MFC dan ABR, serta bagaimana pengaruh waktu tinggal ataupun waktu retensi terhadap densitas daya dan penyisihan kadar organik. Nah, apabila ini saya cetuskan sebagai rumusan masalah, maka tujuan saya adalah jawabannya, yaitu menganalisis pengaruh waktu detensi, yaitu reaktor terhadap densitas daya dan penyisian kadar organik, serta menganalisis pengaruh larutan elektrolit mana yang sekiranya berpengaruh sekali gitu ya, berpengaruh tinggi gitu terhadap densitas daya dan penyisian kadar organik. Jadi saya akan membandingkan terkait tiga larutan elektrolit tadi. Nah, ini merupakan landasan teorinya, beberapa patokan jurnal yang saya baca, dan tentang kinerja proses ABR sendiri serta proses metabolisme mikroorganisme pada MFC. Hal ini juga disampingi oleh adanya awareness limbah tahu yang masih ibaratnya mengandung bahan organik tinggi dan didasari oleh baku mutu air limbah tahu oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 tentang baku mutu air limbah. Jadi tujuan saya yang tadi, yang kedua adalah penurunan bahan organik, penyebaran bahan organik,
Nah, yang saya maksud merupakan urgensi kadar organik tinggi limbah tahu. Untuk metode penelitiannya sendiri, diagram prosesnya seperti berikut. Jadi di awal saya melakukan netralisasi limbah cair, pembuatan reaktor MFC ABR, aklimatisasi, melakukan preparasi elektroda, preparasi jembatan garam, dilanjut oleh preparasi media di anodanya, running penelitian selama kurang lebih 1 sampai 3 bulan, melakukan analisis data, dan penyusunan laporan. Untuk variabelnya, saya bagi jadi dua. Ada variabel tetap yang selalu saya pakai, yaitu air limbah tahu dan jenis katoda, yaitu tembaga, serta massa media anoda, yaitu GAC, sebanyak 200 gram. Variabel bebasnya, saya merencanakan jenis larutan elektrolit, yaitu ada tiga, KMNO4, K3FeCN6, dan NaCl. Variasi waktu detensinya atau waktu tinggalnya bisa saya ubah juga menjadi 24 jam. Terus saya bandingkan 48 jam, 72 jam, 96 hingga 120 jam. Alat dan bahan seperti berikut. Jadi bahan ini maksud saya adalah bahan habis sekali pakai dan alat ini bisa pakai berkali-kali. Lebih ke reaktornya dan alat-alat di dalam reaktornya kepentingannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk rencana saya penelitian di masa mendatang. Saya mohon doanya untuk segala kelancaran dan kesuksesan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.